Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini penampakan belakang kios Master Golden, guys. Di sana ada masjid, itu di sana. Nah, ini itu masjid. Itu ada kelenteng. Nah, ini di sana lagi, di sana itu ada kecamatan, kantor kecamatan Kebumen. Nah, itu berjajaran seperti itu. Oh yo jangan minggu-minggu koyong ini. Wow, ini mau ngapain lo, guys? Coba kita lihat dulu ya. Ini mau ngapain coba? Iya. Ser. Oh yo. Ini apa ini? Anda nggak akan tahu, atau yang udah pernah beli ataupun yang memiliki ini pasti tahu. Batunya seakan-akan kayak cadas, seperti wadas, tapi ada bintik-bintik hijau. Ini kita nanti prediksi, kita akan berbincang-bincang, kita akan membahas ini, batu ini hingga jadinya, hingga produk-produk yang telah jadi dari sebuah batu ini. Lalu batu apakah ini? Oh, nanti kita akan tunjukkan hasil kena airnya, karena ini semua batu kalau nggak kena air seperti ini, guys, wujudnya. Ini udah terpotong pun ini nggak begitu jelas ya, tapi nanti Anda akan lihat sendiri ketika kena air. Oke, kita akan airin dulu. Airnya ada di sini. Ini, guys, di belakang guys Master Golden malah buat tempat ini, naruh gerobak-gerobak ini buat dagang malam. Ini udah diairin ya. Nah, oh ternyata indah sekali. Ya, ini adalah sebuah giok total hijau stabilo. Batunya seperti ini. Kalau yang belum diairin, Anda nggak akan pernah tahu bahwa ini, kalau yang belum paham ya, ini adalah sebuah giok. Karena apa? Tadi itu terlihat seperti batu wadas. Tahu batu wadas? Batu yang tidak keras. Dan ini ternyata setelah diairin, walaupun ini yang bagian kulit-kulit juga akan, ini kan karena dipecah ya, jadi udah kelihatan hijau. Kalau yang model nemu kulit kayak gini, Anda nggak akan pernah tahu. Konten kali ini kita akan membahas jadinya batu ini, batu yang terlihat biasa ini seperti apa. Karena ternyata, guys, batu ini tidak hanya dibuat sebuah cincin, tidak hanya dibuat sebuah liontin, tapi bisa juga menjadi sebuah yang lain, bahkan untuk sebuah karya seni. Nah, seni itu macam-macam bentuknya ya. Kita airin lagi biar lebih jelas hijaunya. Itu seger sekali. Oke, kita bahas kali ini konten ini. Nah, ini gudang belakang, belum ada isinya, guys. Bingung saya mau ngisi di sini ya. Nah, oke, kita lanjut. Iya, ini batunya. Nah, ini seger sekali. Ini batu ini berasal dari alam Kebumen, agak mirip-mirip dari Aceh ya, guys. Nah, ini ketembusannya lumayan, ada yang dalam banget. Ini termasuk lumayan ya, 1 cm lah. Nah, ini ada yang 1 cm lebih di sini. Nah, ini salah satu batu jedijet Jawa atau jedijet Kebumen, seperti ini bentuknya. Dan alhamdulillah ya, batu ini lumayan padat. Batu ini sangat lumayan padat dibanding jenis yang hijau. Jadi yang hijau itu lebih susah lagi dicari yang padat dan yang caranya stabil. Ini termasuk paling stabil, batu Kebumen yang paling stabil. Di center tembus hijau, guys. Nah, ini udah beberapa kali, malah sering kali di lab itu keluarnya jedijet Kebumen atau jedijet ya. Jedijet itu varian giok dengan mineral tertinggi. Nah, dalam jedijet sendiri itu memiliki banyak grade-grade dan varian memiliki banyak sub-sub grade atau grade-grade atau tingkatan-tingkatan sampai yang paling jos yaitu Imperial Jet. Boyo. Ini, guys, batu kayak gini. Ini saya akan tunjukkan jadinya seperti apa ya. Kita nyari aja dulu di tempat-tempat Master Golden. Salah satunya jadinya seperti apa. Salah satunya adalah sebuah polesan. Coba diantara ini. Nah, itu polesannya. Itu dari jenis yang sama. Itu dan ini juga. Ini dari jenis yang sama juga. Nah, ini polesan dari bahan itu tadi, guys, yang saya tunjukkan tadi. Ini polesannya seperti ini. Nah, ini berat 1,9 kg. Bentuknya seperti tower.
Nah, ini kita center ya. Ini salah satu bentuk jadinya. Nah, ini senternya. Kalau dipoles itu makin terlihat dalam tembusnya. Nah, ini ada warna putih-putihnya ya. Nah, itu seger sekali kalau kena cahaya. Ini kondisi ruangan agak gelap ya. Kalau kena cahaya ini seger sekali warnanya. Nah, ini kenapa makin dipoles itu makin dalam tembusnya? Karena ketika batu sudah dipoles, itu udah dipisahkan dari sebuah kulit. Dan setelah dipoles batu itu, terutama giok, itu ada masa-masa sekitar 1 sampai 2 minggu. Itu baru kelihatan habis dipoles itu kelihatan agak buluk, guys. Karena dia kena panas ya. Nah, walaupun polesnya menggunakan pet tidak terlalu panas, tapi tetap dia kena panas. Tapi setelah nanti 1 sampai 2 minggu, itu batu itu seakan-akan berubah, batu giok itu. Kenapa? Karena yang tadinya kena panas itu agak kayak terbakar-bakar. Nah, itu selama 1 sampai 2 minggu itu proses adaptasi batu yang dikenal sebagai batu giok itu berubah. Padahal itu proses adaptasi batu dari tadinya yang kena panas dan agak kering permukaannya, terus berdiri didiamkan saja di tempat lembab, itu dia nanti akan mengisi sendiri. Yang tadinya kena panas, pori-porinya itu mengisi dengan uap air yang ada di sekitar, menyerap uap air dan dia akan makin kristal. Itu yang terjadi, logikanya yang saya temui dan saya pelajari itu dari sebuah giok. Bahkan untuk sebuah giok cincin sekalipun, ini salah satu contoh jadinya, guys. Nah, polesan biseki giok Jawa ini kalau di dalam ruangan kayak gini ya cahayanya kurang ya, mohon maaf, memang seperti itu. Ini kalau menggunakan cahaya flash, ini cahaya flash agak kekuningan, jadi kita diamkan saja, biarkan saja apa adanya. Ini salah satu hasil dari sebuah bahan tadi, dan tidak hanya ini saja, guys, yang saya akan tunjukkan. Nah, 2,2 kg ini udah teruji, udah terbukti bahwa jadi jet beberapa kali di lab, bahkan sering kali di lab ya. Nah, ini kelihatannya uratnya seperti retak-retak seperti ini, tapi memang udah menjadi sifatnya. Tapi bukan retak sebenarnya, mungkin apa ya, kayak serat-serat kristal lah. Kristal kan banyak serat seperti blender kayak gitu, tapi memang udah menjadi sifatnya, bagaimana lagi. Nah, kalau ini beda ya, guys, ini beda jenis lagi. Ini juga jadi jet, guys. Nah, kelihatannya kayak gini, tapi ini sama-sama dari jenis jadi jet. Nah, itulah uniknya Kebumen. Sama-sama jadi jet, bentuknya beda-beda, rupanya beda-beda. Nah, ini tembusnya juga dalam kalau ini. Nah, ini dalam banget. Nah, bentuknya beda, rupanya beda, terus ininya beda, campurannya. Nah, sama-sama jadi jet. Ada lagi jadi jet lagi yang hijau banget juga ada. Nah, itu karena berbeda-beda semua. Ini berbeda semua. Cuman yang saya bahas ini tadi ini 1, 2, 3. Yang 3 itu yang saya bahas. Ini hasilnya, karena ini saya kira ini bahan yang menurut saya terbaik ya. Kenapa terbaik? Karena bahan ini minim resiko, minim rentem itu retak-retak kecil yang banyak, berbeda dengan bahan-bahan yang lain. Terus dibentuk apapun mudah bahan ini. Dan pastinya depositnya masih bisa kita jumpai. Berbeda dengan batu bagus-bagus, depositnya udah sangat susah. Lalu ini menjadi apa lagi? Kita akan tunjukkan lagi. Iya, kita lanjut yang selanjutnya. Bahan itu. No, itu jadinya ternyata seperti ini juga. Inilah giok Kebumen, guys. Indah sekali. Ini semua batu-batuan yang udah bagus dari alamnya dan diindahkan oleh para pengrajin, oleh para tangan-tangan dari sebuah anak bangsa, sehingga menghasilkan sebuah karya-karya yang lumayan cukup bagus. Nah, itu yang tadi di video kita ngangkutnya. Ternyata masih punya ya. Yo masih loh, guys. Master Golden. Woyo. Ini hasil jadinya. Nih. Bisa juga menjadi sebuah biseki, bisa juga menjadi sebuah ukiran, bisa juga menjadi sebuah kalung, bisa juga menjadi sebuah gelang.
Itu hasil karyanya. Cincin juga. Nah, ini salah satu yang pernah saya video kemarin ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini salah satu ring dari sebuah giok Jawa. Nah, lalu kalau bahan tebalnya kayak gitu, tembusnya juga bagus lah, apalagi bahan kayak gini guys. Nah, ini kan nggak begitu tebal ya. Nah, ini tembusnya juga plong. Nah, apalagi kalau terkenalnya sebuah batu giok itu ya, ketika kita pakai itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah aksesoris. Itu ketika ukuran giok itu bukan hanya menjadi sebuah aksesoris, tapi di antara itu juga ada motif kesehatan juga. Udah terbukti dan terkenal bahwa sebuah giok itu ada ya dari budaya Cina ya. Itu memang mengandung unsur ion-ion, dimana itu akan membuat Anda menjadi lebih bahagia, menyehatkan tubuh ya. Itu yang udah menjadi rahasia umum, rahasia tapi umum, jadi udah menjadi banyak orang tahu. Ini salah satu bentuk ringnya ya guys. Nah, selain buat perhiasan, ring-ring kayak gini juga udah biasa dijual di luar negeri ya. Malah orang-orang kita itu ya meniru lah apa yang menjadi market atau produk-produk dari luar negeri. Nah, ternyata batu Jawa, batu Indonesia itu tidak kalah menarik guys. Sama-sama giok, sama-sama rings. Nah, ini biasanya batu-batu kayak gini kan dijual di market-market Cina, Taiwan ya. Karena memang semua ini terpengaruh dari budaya-budaya China, itu tidak dipungkiri. Semua tentang giok itu memang sangat terpengaruh dari budaya China. Termasuk ini hasilnya. Salah satu hasil jadi dari sebuah bahan yang ada di sana tadi, yang berada di awal video. Oh ya guys, saya sambil ngilangkan, jangan lupa madang. Nek ramadang semapu dimanapun Anda berada. Ini ketembusannya juga lumayan. Kondisinya ada cahaya dari arah sini, karena pintunya sengaja saya buka biar tidak terlalu gelap. Nah, ini salah satu jadi-jadinya. Ada juga yang berbentuk, nah, kalung juga guys. Ini dari bahan yang sama guys, cuman berbeda muka. Nah, dari bahan yang sama berbeda muka. Ada yang berbentuk putihnya banyak seperti ini, karena setiap bahan itu kan, karena ini bermotif, jadi bahannya itu setiap muka, setiap sisi itu pasti berbeda motifnya. Nah, ini ada yang hijau semua seperti ini. Nah, itu kan keren, banyak hijaunya, jarang putihnya. Ada yang kombinasinya seger sekali seperti ini. Ini putihnya kontras, hijaunya juga stabilo. Ada juga yang hijaunya lebih tua seperti ini, putihnya keabu-abuan dan dia lebih tua, tapi berasal dari bahan yang sama, dari tempat yang sama. Ini salah satu hasil jadinya. Ini kan barang-barang kayak gini jadi seperti ini kan memang benar-benar karena kreativitas anak bangsa, bukan karena apa-apa. Ini bertujuan untuk sebuah liontin ya, beserta kalungnya. Kalungnya simpel aja, sebuah karet. Ya, bukan karet, ini semacam kayak kain nilon ya, nilon. Nah, ini yang seninya di sini. Batunya dipoles secara abstrak ya. Nah, ini ada frame-nya. Frame-nya itu dari sebuah tembaga. Ini dirangkai oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tidak semua orang bisa kalau nggak belajar. Ini frame-nya tembaga sengaja biar lebih ciamik ya. Walaupun kelihatan simpel seperti ini. Jangan salah guys, saya posting kayak gini aja, ada beberapa sahabat MG yang aslinya dari luar negeri juga, terutama dari Amerika Serikat ya, juga udah pernah mencicipi atau udah pernah order guys. Karena mereka juga menghargai sebuah seni guys, menghargai sebuah seni. Ini sekedar cerita ya, walaupun ya hanya beli dua kayak gitu, tapi mereka karena saking penasarannya dan saking menghargai sebuah seninya. Sebuah batu giok total stabilo itu udah go internasional sebenarnya, cuman saya diem-diem baik. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang sangat pantas untuk go internasional pastinya, dan sangat layak untuk dibanggakan. Nah, ini salah satu juga hasil karya anak bangsa yang ada di tempat Master Golden. Ya, kita maju lagi. Wedan tenan iki. Iki opo tuh guys? Coba diteliti lagi, kita melihat dengan seksama sebuah ukiran naga. Nah, ini ukiran naga tunggal bertujuan sebagai papan nama.
Iya, istimewa sekali, mantap, jos, istimewa. Lihat, kita lihat untayan-untayan dari sebuah, ini seakan-akan ini semacam bulunya ya. Nah, ini hijaunya terlihat jelas banget, bercampur dengan warna putih yang sangat kontras. Nah, ini lihat matanya, bulunya, alisnya ini sangat detail sekali guys. Giginya, ya, hidungnya hidung kerbau, tanduknya tanduk rusa. Nah, karena memang sejatinya sebuah naga Cina itu merupakan sebuah filosofi ya. Iya, kalau sosok hidupnya itu ya nggak ada ya. Iya, untuk naga Cina seakan-akan seperti juga naga Jawa itu saya. Naga Jawa itu ya penunggu atau gimana gitu yang dipercaya menjadi sosok yang bijaksana ya, kalau di film-film Angling Dharma kayak gitu. Nah, ini 3 dimensi loh guys ya guys. Bukan nempel aja ya. Nah, ini memang bertujuan sebagai papan nama. Keren, Bok. Master Golden ini warnanya istimewa banget. Ini giok yang berasal dari sebuah batu bongkahan yang terlihat seperti cadas koyongnya, guys. Anda nggak bakal suka kalau lihat kulitnya. Ini udah lepas kulit semua sebenarnya ya. Anda itu nggak akan suka kalau nggak tahu. Nah, kalau kulitnya koyongnya, guys. Koyok kulit cadas, tapi hasilnya koyongnya. Ini kenapa kok dibikin polos? Ini karena memang ini untuk sebuah nama, guys. Bisa dicantumkan nama Anda, Bapak Budi dari Mojokerto, wih, Bapak Frento dari Tangerang, wih, mantap, jos, dan lain-lainnya. Istimewa. Ini suatu kebanggaan dan layak untuk dikoleksi karena ini memang item-item koleksi yang tidak semua orang bisa memiliki dan bisa membuat walaupun menjiplak. Nah, ini lihat. Sesuai yang saya bilang tadi, bahwa sebuah giok Jawa setiap sisinya pasti berbeda. Itu akan sangat terlihat jelas ketika ini dijadikan sebuah produk, guys. Nah, ini abu-abu, ini putih bersih, ini hijau stabilo, ya. Nah, ini abu-abu ini asli giok Jawa jadi jet. Ini memang menjadi warna dan serat khusus dari sebuah batu ini dan akan berbeda di setiap sisinya. Maka dari itu ketika membuat sebuah akik, sebuah ring, sebuah liontin itu tidak pernah sama, minta yang totalnya banyak. Kita biasanya membuat kayak gini nih minta yang totalnya banyak, kemarin di sini banyak. Cuma mau dibikin akik, kita potong, digosok. Setelah digosok hanya turun beberapa mili, 1 sampai 2 mili itu totalnya bisa berubah karena total ini bukan ruyung ya, bukan serat yang lurus-lurus. Total ini memang benar-benar serat giok yang notol, benar-benar bertotol. Jadi dalam 1 mili 2 mili akan berubah posisi, bahkan akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Itulah kendalanya kenapa kita kalau dipesan yang total-totalnya seimbang, yang total-totalnya seimbang dan ini bercampur ngepure itu tidak pernah bisa karena kita dari bahan udah ngambil yang terbaik, hasilnya tetap geser-geser total-totalnya. Jadi kayak total-totalnya itu benar-benar total, benar-benar sebuah total, bukan sebuah serat ruyung. Nah, ini kita lihat. Ini. Naganya kita perdekat lagi biar lebih mantap, jos lihatnya. Master Golden. Wuyu, ini karya seni. Ya, hasil karya seni anak manusia yang tidak semua orang bisa membuatnya. Ini totalnya jelas sekali. Ini seger sekali. Nah, opora kepengen tuh, guys. Ditempel nama Anda. Ditempel ya. Suyatno bisa juga, nama-nama Anda monggo, mantap, jos sekali ya ini. Jadi giok total stabilo itu udah go internasional sebenarnya, cuman masih dalam partai kecil, baik itu dari sebuah ukiran kayak gini udah sampai luar negeri loh, guys. Diam-diam, yo, cuman kan diam-diam baik. Nah, baik dalam bentuk ukiran, dalam bentuk jabs. Kalau bahan memang untuk saat ini kita tahan ya, karena mengingat seperti yang dulu-dulu ketika saya belum bisa bermain, hanya mencintai batu, itu orang-orang terdahulu itu bermain bahan itu benar-benar ngiwung ya, guys. Ketika bahan itu laku, berapapun jumlahnya, nggak peduli di alam masih atau enggak, itu dikasihkan semua. Kasusnya seperti giok putih garis hijau yang saya gadang-gadang itu giok yang dihargai dan sangat diminati oleh luar negeri. Giok putih bersih tembusnya sampai 10 cm, garis hijau yang sampai sekarang
masih dicari dan tidak ada bahannya lagi. Deposit sudah habis, bos. Jadi gimana? Karena batu memang ujungnya ada habisnya, guys. Jadi batu itu semacam bahan tambang yang lain itu akan ada habisnya, apalagi jenis-jenis tertentu. Jenis kayak gini aja, ini saya berani jamin ya, 1 tahun 2 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan itu bisa mungkin sangat langka, karena ini udah mulai langka. Karena apa? Karena juga dulu udah pernah diekspos besar-besaran. Cuman ini gimana ya, terlihat indah ketika sekarang karena memang produksinya dibuat seindah mungkin. Ini matanya, ada matanya loh guys, bukan hanya matanya picek ini. Naganya itu ada titiknya matanya itu, karena pas putih semua jadi kelihatan kayak itu. Yang jelas basic ukirannya juga hebat. Inilah salah satu ya hasil jadi dari sebuah bahan giok jadit jet Jawa Total Stabilo. Karena jadi jet Kebumen itu sendiri banyak sekali motifnya, banyak sekali bentuknya, dan banyak sekali coraknya, apalagi campuran mineralnya. Ada yang bercampuran serpentin, ada yang bercampuran dengan adventurin, ada yang bercampuran dengan jasper, dan ada yang bercampuran dengan rhodonite. Itu sudah teruji, sudah terbukti semua. Maka dari itu banggalah ya hasil-hasil alam kita, karena ketika kita belum menghargai, berarti kita belum tahu seberapa indahnya hasil alam kita. Karena hanya orang-orang yang bisa menghargai, orang-orang itulah yang tahu lebih jauh daripada orang lain. Seperti itu konten kali ini, dan akhir-akhir ini memang saya lagi seneng konten produk ya. Karena ternyata guys, ternyata produk saya itu banyak yang belum di YouTube kan, atau belum apa ya, bahan-bahan saya, produk-produk Master Golden yang ada di toko Master Golden, dan stok-stok bahan saya itu sangat banyak yang belum terekspos ternyata. Bahkan ketika 1 bulan full saya ngekspos bahan-bahan saya, mungkin masih ada lebihnya. Karena takutnya, karena terlalu banyak saya mengoleksi bahan tiap hari bolang, takutnya saya tidak tahu, hampir lupa sendiri bahan-bahan saya. Jadi tujuan saya ngekspos di YouTube, tujuan saya nyimpen di YouTube itu biar saya pun lupa, ada orang lain yang tahu. Jadi banyak sahabat-sahabat MG yang tanya, "Bang, bahan ini masih enggak?" Bahkan saya lupa, oh ya ternyata masih punya, seperti itu. Nah, kita harus banyak bersyukur ya guys. Dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan hidup. Bersama channel saya Master Golden, selalu ada hari yang lebih baik dari hari sebelumnya, dan selalu masa depan menanti kita di sana. Maka dari itu lupakanlah peluh kesah yang kita lewati demi masa depan kita, demi semangat kita menjalani hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos, woyo mantap jos, seger ya. Orang seger kan itu guys. Itu dia ada tulisannya, Anda sahabat MG. Saya sendiri mau nulis Master Golden eman-eman tau, mau ngasih ngoda dolan. Itu keren guys. Ini saya lupa ya, ini mumpung belum selesai, walaupun udah salam, saya makin kasih tunjuk senternya. Ini panas ya kondisinya, kena cahaya dari luar ini. Nah nih, iyo, aduh kendat guys, mulai HP ini suara sabar kepen madang. Wih, ini giok guys, bukan kaleng-kaleng, bukan lilin, apalagi sebuah. Nah mantap jos, woyo. Lanjut, ini nama ya buat papan nama, jadi memang dikasih space kosong buat papan nama.